Halo, kembali lagi bersama saya. Ya, hari ini kita akan membahas sesuai sepatu yang ada di depan saya yang saya pegang ini ya. Tentunya kita akan membahas bagaimana cara mencuci atau mentreatment sepatu dengan material suede seperti yang saya pegang saat ini. Sepatu ini adalah sepatu New Balance V5 990 yang beberapa tahun lalu sempat sangat hype, tapi sampai sekarang juga sepertinya masih sangat hype ya. Di sini tapi kita nggak akan mereview bagaimana sepatu ini secara detail ya. Kita akan langsung melakukan tutorial bagaimana cara membersihkan sepatu V5990 New Balance ini. Yang pertama kita akan siapkan alat bahannya terlebih dahulu seperti biasa. Teman-teman siapkan air yang udah dicampur dengan cleaner. Di sini kita pakai cleaner biasa ya, cleaner kita dari Onrush. Kemudian siapkan juga air untuk membilas sikat nanti. Apabila sikat selesai disikatkan di sepatunya, maka lebih baik dibilas terlebih dahulu. Kemudian di sini saya siapkan sutri untuk penyangga sepatunya. Kemudian ada handuk microfiber tentunya untuk mengelap. Terus sikat yang digunakan di sini kita pakai beberapa sikat aja. Yang pertama yaitu tentunya premium brush, kemudian ada standard brush dan hard brush. Dan di sini kita juga pakai bantuan dari sikat gigi untuk detailing spot-spot tertentu. Ya, langsung aja kita mulai ya. Kita singkirkan dulu. Step pertama seperti biasa, kita lepas dulu tali sepatunya. Nah, setelah selesai dilepas, kita simpan dulu. Nanti kita akan cuci terakhir. Dan kita akan pasang sutri untuk memudahkan pencucian sepatunya. Untuk pencucian outsole dan midsole sama seperti pencucian outsole dan midsole sepatu-sepatu pada umumnya ya. Kita pakai standar atau hard brush, kemudian kita sikat secara merata seperti biasa. Kita mulai dari outsole-nya terlebih dahulu. Nah, untuk menghindari bagian uppernya terkena dari sisa-sisa cleanernya, maka teman-teman bisa melakukan hal yang sama seperti saya ini ya. Jadi microfiber ditekuk menjadi dua, kemudian seperti kayak di coverkan gitu ke sepatunya. Nanti pas kita menyikat seperti ini, pas si kotorannya itu ngalir ke bawah, itu nggak kena si suede-nya. Kita bilas dulu dan langsung aja sikat. Nah, setelah disikat secara merata, sekarang kita beralih ke sikat gigi. Kita coba detailing di bagian-bagian sela-sela dari sepatu ini. Oke, bagian outsole udah aman ya. Nah, ini tadi karena kita udah mengcover bagian upper pakai si microfiber ini, jadi sangat minim, ini cuma terkena spot satu titik aja. Jadi lebih aman, teman-teman bisa melakukan teknik tersebut. Selanjutnya kita beralih ke midsole atau bagian samping dari sole sepatu ini. Nah, kita menyikatnya juga hati-hati aja, jangan sampai terkena bagian upper. Tapi mungkin terkena nggak apa-apa ya, kalau kapasitasnya sedikit aja. Soalnya emang tidak bisa terhindarkan kalau untuk menyikat bagian midsole. Oke, bagian midsole juga sudah aman. Ada terlihat perbedaannya sedikit pada midsole sama outsole-nya. Selanjutnya kita geser mencuci bagian upper. Nah, di sini saya akan mengganti air untuk pembilasan. Terus kemudian teman-teman juga perlu mengganti air yang sama cleanernya tadi ya. Jadi air cleaner yang udah digunakan untuk mencuci bagian outsole sama midsole itu sebaiknya tidak digunakan untuk mencuci bagian upper sepatu suede ini. Kecuali kalau untuk sepatu material kanvas dan berwarna gelap itu nggak masalah. Jadi saya ganti airnya dulu.
Ya, air sama cleanernya udah kita ganti. Sekarang kita masuk ke tahapan selanjutnya, yaitu pembersihan upper dari sepatu ini. Nah, ini bagian intinya ya. Jadi teman-teman harus pakai premium brush. Pertama teman-teman harus punya si premium brush ini dulu. Dimana premium brush itu bahan atau materialnya itu dari bulu kuda ya katanya ya, dari ekor kuda itu. Yang pertama teman-teman harus menyikat upper sepatu ini menggunakan premium brush yang kering dan masih belum basah. Gunanya untuk apa? Untuk membersihkan debu-debu yang menempel pada sweatband ini. Soalnya kalau misal kita langsung mengaplikasikannya dengan cleaner dan air, nanti debu-debunya itu takutnya malah akan menjadi menempel di sweatnya ini. Jadi pertama kita harus membersihkan dulu bagian upper menggunakan sikat kering. Metode ini juga bisa digunakan teman-teman kalau misal sepatu sweat teman-teman di rumah itu nggak terlalu kotor atau cuma kotorannya tuh debu aja, itu bisa pakai cara ini. Jadi cukup simple, cukup pakai premium brush kemudian disikatkan aja. Setelah sudah disikatkan secara merata dan kita aplikasikan ini menggunakan cleaner. Pertama kita bilas dulu pakai air dan kita masukkan ke cleaner. Nah, karena sweat ini sedikit rentan dengan air ya, jadinya kalau bisa benar-benar diayunkan sampai kapasitas air yang ada di sikat itu nggak terlalu banyak. Kemudian bisa juga menggunakan microfiber seperti ini. Baru kita aplikasikan dengan cara yang tidak terlalu ditekan, tapi dengan pergerakan yang total. Nah, kurang lebih seperti ini. Jadi agak ngawang-ngawang aja ya, nggak usah terlalu ditekan. Nah, setelah kita sikat semua bagian sweatnya, kemudian kita harus mengambil microfiber yang baru. Jadi jangan pakai microfiber yang bekas untuk ngelap bagian midsole sama outsole-nya ya. Nah, cara untuk pengaplikasian microfibernya di sini juga sedikit berbeda ya dari kalau kita mencuci sepatu-sepatu berbahan kanvas atau berbahan lain. Yang mana microfiber di sini tuh cara untuk mengaplikasikannya yaitu ditekan kemudian sedikit diputar. Jadi jangan ditarik seperti biasanya, jadi ditekan-tekan seperti ini. Nah, ini berfungsi untuk menyerap kadar-kadar air yang ada di sweatnya. Baik, lanjut. Setelah si sweat ini tadi udah kita bersihkan secara merata, sekarang kita bersihkan bagian ini. Baik, kita kalau biasa menyebut lidah, ini nggak apa-apa kena air atau cleaner yang kapasitasnya sedikit banyak, karena dia nggak sensitif kayak bahan sweat. Langsung sikatin aja. Nah, setelah sudah, kita beralih ke bagian insole dan juga bagian dalam dari sepatu ini. Kita cek apakah bisa dilepas apa enggak. Kebetulan ini bisa dilepas ya insole-nya. Jadi ini kita singkirkan dulu, kemudian kita fokus untuk pembersihan bagian dalam sepatu ini dulu. Saya akan rapikan mejanya terlebih dahulu. Nah, untuk bagian dalamnya kita masih menggunakan premium brush ya, karena di sini bahannya juga takutnya ini sedikit riskan kalau kita pakai standar atau hard brush. Jadi kita pakai yang sikat lembut aja. Nah, setelah bagian dalam selesai kita cuci, kita beralih ke si insole-nya. Kita juga pakai premium brush aja di sini, sama, langsung diaplikasikan. Kemudian yang terakhir kita akan mencuci tali dari sepatu tersebut yang tadi udah kita pinggirkan. Di sini untuk teknik untuk cara pengeringan dari sepatu ini juga berbeda dari sepatu biasanya. Yang mana sepatu biasanya yang kita cuci itu kan kita ngeringinnya kan kita pakai kipas angin, diangin-anginkan di depan kipas angin sampai nanti akhirnya si sepatu itu kering. Tapi untuk kasus pencucian sepatu sweat, itu sebaiknya teman-teman diamin aja sepatu ini, atau kalau enggak diangin-anginkan nggak apa-apa, cuma secara ini ya natural ya. Jadi kita nggak perlu bantuan alat hair dryer ataupun kipas angin. Jadi sepatu sweat ini teman-teman biarkan aja mengering dengan sendirinya. Jadi ditaruh di ruangan terbuka, udah didiemin sampai dia kering. Karena kalau misal dia dipaksa
dikeringkan menggunakan bantuan kipas angin, nantinya hasil kering dari sepatu ini akan membuat suede-nya itu nantinya jadi kasar atau jadi sedikit kaku ya. Untuk proses pencucian tali saya rasa bisa di skip ya, soalnya standar seperti biasa karena tadi udah disiapkan sepatu yang sebelah kanan sudah dicuci. Nah, di sini saya akan memperlihatkan hasil dari pencucian sepatu yang sebelah kanan. Nah, setelah kering nantinya sepatunya akan suede-nya itu nggak akan kaku atau keras kalau misal nggak dikeringkan dengan kipas angin, jadi akan teksturnya kembali. Nah, ini bisa dilihat ini. Nah, suede-nya masih aman di sini. Terus kemudian step terakhir, teman-teman bisa melakukan pengaplikasian sikat suede, yang mana sikat suede itu bentuknya seperti ini. Nah, kebetulan di sini sikat suede kita yang biasa kita pakai itu nggak tahu ya, entah ketelesut kemana. Tapi di sini kita masih punya solusi, yang mana sikat tersebut pasti ada gantinya, yang mana itu bisa teman-teman cari di sekitar teman-teman, yaitu teman-teman bisa ganti si sikat tersebut dengan penghapus apapun ya, tapi kalau bisa penghapus yang bagus. Caranya cukup gampang, jadi teman-teman tinggal aplikasikan aja nih penghapus ke sepatunya, nggak usah terlalu ditekan, jadi pokok lewat aja. Nah, seperti ini. Nah, ini dilakukan secara merata ke seluruh bagian. Setelah itu teman-teman bersihkan sisa-sisa penghapus tersebut menggunakan premium brush yang kering. Jadi teman-teman paling enggak sedia 2 premium brush. Yang satu itu khusus untuk membersihkan debu sama membersihkan sisa-sisa penghapus seperti ini, yang satunya untuk proses pembersihan. Udah disikat aja seperti biasa. Nah, ini dijamin sudah sangat aman. Sepatu suede juga suede-nya nggak bakal rusak menggunakan cara tersebut. Jadi teman-teman yang mau mencoba mencuci sepatu suede di rumah sendiri bisa ikuti step-step yang tadi kita contohkan ya. Untuk minggu depan teman-teman bisa request mau kita bikinkan tutorial apa, bisa langsung komen di kolom komentar atau enggak bisa DM di Instagram Star Wars. Untuk pertemuan kali ini cukup sekian, terima kasih. Jangan lupa jaga kondisi, kalau keluar pakai masker selalu, stay safe, bye bye, see you.